Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran. Hari ini Bu Santi akan memberikan materi tentang kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Di pembahasan kita kali ini, kita akan belajar tentang apa itu kerajinan budaya non-benda, perencanaan usahanya, dan perancangan serta produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Kerajinan non-benda adalah jenis kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda, yaitu bentuk kerajinan yang idenya berasal dari budaya-budaya tradisional dalam negeri yang bentuk atau sifatnya bukan benda, seperti cerita rakyat, mitos, tarian, dan pantun. Berikut ini adalah bagian tentang budaya tradisional, yaitu budaya non-benda dan budaya benda atau artefak, agar kalian bisa membedakan mana yang termasuk budaya non-benda dan budaya benda. Nah, berikut ini ada beberapa contoh kerajinan inspirasi budaya non-benda. Ada hiasan kulkas yang bergambar tarian daerah, ada gantungan kunci, ada batik kawung, dan miniatur kapal. Kenapa miniatur kapal juga termasuk budaya non-benda? Karena menggambarkan kegiatan atau aktivitas pencaharian suatu daerah. Contoh inspirasi budaya benda selanjutnya adalah batik kawung. Konon batik kawung mempunyai makna agar manusia selalu mengingat asal-usulnya. Dahulu batik kawung dikenakan di kalangan kerajaan, namun saat ini batik kawung banyak dipakai oleh masyarakat. Motif kawung diilhami oleh buah kolang-kaling yang dibelah dua dari batang pohon aren. Filosofi yang terkandung pada pohon aren adalah seluruh bagian pohon aren sangat bermanfaat bagi manusia, sehingga mencerminkan agar manusia berguna bagi semua orang. Motif kawung saat ini tidak hanya diaplikasikan pada produk fashion atau pakaian semata, tapi juga aksesoris, tas, sepatu, dan lain-lainnya. Pembahasan selanjutnya adalah tentang perencanaan usaha kerajinan non-benda. Ide dan peluang usaha. Ide merupakan fondasi dasar untuk menciptakan suatu karya. Hanya terkadang mencari ide itu menjadi hal yang sangat sulit untuk dilakukan, meskipun hanya untuk ide-ide kecil. Sementara itu, peluang usaha adalah sebuah ruang kreasi yang independen dan mandiri, bukan sebuah kegiatan mengikuti sebuah tren dan gaya hidup semata. Esensi peluang usaha adalah asas manfaat. Hubungan antara ide-ide baru dan peluang-peluang dalam menghasilkan inovasi bergantung pada kesediaan pengusaha untuk mengambil tindakan dalam mengeksploitasi dan melaksanakan inovasi tersebut ke dalam model bisnis. Pikiran pasti akan memantul atau tidak sama sekali. Jika diibaratkan tanah memiliki kekuatan kreatif dalam menerima benih yang masuk ke dalam, sehingga benih tersebut dapat tumbuh menjadi tanaman. Demikian pula dengan otak, juga menerima pikiran yang kemudian dapat menciptakan sesuatu. Jika telah menjadi karya dalam pikiran, kita akan menjadi kaya dalam kenyataan. Berdasarkan gambaran di atas, kita tidak perlu menghiraukan orang lain yang menertawakan gagasan Anda, karena dapat membuat kegelisahan. Tuliskan atau gambarkan ide apapun yang melintas dalam pikiran, karena Anda tidak akan pernah tahu kapan ide itu muncul. Ide tersebut bisa saja mengubah seluruh hidup Anda. Setiap penemuan yang ada di dunia ini berawal dari sebuah ide yang dituliskan dan kemudian diwujudkan. Analisis peluang usaha. Pengusaha dapat menciptakan nilai dengan cara mengubah semua tantangan menjadi peluang melalui ide-idenya, dan akhirnya ia menjadi pengendali usaha.
Dalam mengevaluasi untuk menciptakan nilai-nilai peluang usaha, pengusaha perlu mengidentifikasi dan mengevaluasi semua risiko yang mungkin terjadi. Ketika kita membicarakan sumber daya usaha kerajinan, pasti akan selalu berhubungan dengan manajemen. Mengapa manajemen? Manajemen tidak hanya dipelajari oleh orang-orang yang belajar sosial saja. Manajemen erat kaitannya dengan berbagai bidang, bentuk, dan organisasi, serta tipe kegiatan. Hal tersebut merupakan tempat semua orang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Hal yang diatur dalam manajemen adalah keterkaitan semua unsur yang ada di dalamnya. Unsur tersebut sering disebut 6M, yaitu man, money, method, material, mesin, dan market. Man adalah manusia, money itu adalah uang, materials, materi atau bahan, mesin adalah alat yang digunakan, metode adalah cara kerja yang akan digunakan dalam suatu produksi, market adalah pasar, yang artinya pasar mana yang nantinya akan menjadi sasaran penjualan. Agar kita dapat menerapkan manajemen dalam produksi kerajinan yang terinspirasi budaya non-benda, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu tujuan dan kepentingan yang akan dicapai, kerjasama di antara sekelompok orang, pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab, wewenang dan tanggung jawab setiap anggota, koordinasi, sinkronisasi dari proses manajemen tersebut, serta komunikasi yang terjalin dengan baik. Selanjutnya adalah perancangan kerajinan kebudayaan non-benda. Langkah awal pencarian ide produk, kalian harus tahu budaya non-benda apa yang akan menjadi inspirasi, produk kerajinan apa yang akan dibuat. Ide dan produk yang telah dipikirkan kemudian digambarkan atau dibuatkan sketsanya agar yang abstrak menjadi berwujud. Setelah menghasilkan banyak ide dan menggambarkannya dengan sketsa, mulai pertimbangkan ide mana yang paling baik, menyenangkan, dan memungkinkan untuk dibuat. Sketsa ide yang dibuat sebelumnya adalah format 2 dimensi. Pada tahap prototyping, sketsa digambarkan dengan bentuk 3 dimensi, yaitu dengan studi model. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. Selanjutnya, perencanaan produksi, prosedur dan langkah-langkah kerja ditulis secara detail agar dapat dilakukan dengan mudah dan terencana. Sampai di sini, apakah kalian sudah mengerti tentang materi perencanaan usaha kerajinan inspirasi budaya non-benda? Silakan baca buku paket, UKBM, dan materi lainnya dari sumber-sumber internet yang tidak terbatas. Lalu tugas kalian kerjakan UKBM 32 dan 33. Buatlah kerajinan berbahan dasar kain batik. Motif bebas, tidak harus batik kawung, mulai dari sketsa gambar sampai dengan pembuatan produknya. Produk bisa berupa masker, tas, kalung, tempat tisu, sarung bantal, dan lain sebagainya. Sampai di sini penjelasan tentang produksi kerajinan inspirasi budaya non-benda. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Selamat berkreasi. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.